CGP Angkatan 11 Kabupaten Mojokerto kelas 63B. Di sini saya akan melakukan praobservasi bersama Bu Farida Alimukti sebagai guru kelas 4. Selamat pagi Bu Farida. Selamat pagi Bu Indah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Indah sehat. Nah, Bu Farida, apakah Bu Farida punya waktu hari ini? Saya akan melakukan praobservasi bersama Bu Farida. Ada Bu, silakan. Kebetulan anak-anak ini sedang jam olahraga. Oh iya, oke. Nah, Bu Farida, di sini saya akan melakukan praobservasi terkait dengan pembelajaran Bu Farida yang telah akan dilakukan di kelas. Di sini nanti saya akan melakukan praobservasi dengan Bu Farida dengan tujuan observasi yaitu untuk mengevaluasi dan tindak lanjut terhadap proses pembelajaran yang Bu Farida lakukan di kelas. Baik Ibu, silakan. Baik Bu Farida, pertanyaan pertama yaitu apa tujuan pembelajaran pada saat proses pembelajaran yang Bu Farida lakukan di kelas? Baik Ibu, pada saat nanti observasi, tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, peserta didik mampu menuliskan fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. Yang ketiga, peserta didik dapat merancang mind mapping bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya ya. Oh gitu ya. Jadi nanti anak-anak ini fokus kepada siswa ini menuliskan fungsi bagian tubuh tumbuhan ya. Dan yang kedua yaitu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan merancang mapping bagian tubuh tumbuhan. Gitu ya. Dan yang kedua yaitu Bu Farida ya. Apa area pengembangan yang hendak dicapai dari pembelajaran yang Ibu Farida lakukan di kelas? Strategi area pengembangan ya. Area pengembangan yang hendak saya capai nanti pada saat pembelajaran mungkin pada ini Bu, keberanian siswa untuk mengeluarkan pendapat dan juga untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Karena itu biasanya ada beberapa siswa yang hanya pasif pada saat diskusi dan juga pada saat presentasi itu masih malu-malu. Oh gitu ya, berarti ini yang diutamakan yaitu anak-anak bisa aktif aktif dalam pembelajaran, juga anak-anak ini mampu mempresentasikan ya di depan kelas supaya anak-anak ini tidak malu ya, seperti itu. Betul sekali. Kemudian yang ketiga yaitu Bu Farida, strategi apa yang dipersiapkan dalam pembelajarannya nanti Bu Farida? Strategi pembelajaran yang akan saya gunakan nanti pembelajaran berdiferensiasi tentunya Ibu ya. Yang itu saya mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajarnya. Nah nanti itu ada kelompok siswa dengan gaya belajar visual, ada gaya belajar auditorial dan juga ada yang kinestetik Ibu. Yang visual nanti itu mengamati poster yang ada di dinding kelas, itu ada poster bagian tubuh tumbuhan itu nanti mengamati itu. Kemudian yang auditorial dengan menyimak video pembelajaran yang saya berikan. Sedangkan yang kinestetik mengamati tanaman secara langsung Ibu. Bagus sekali Bu Farida ya, sangat menarik. Ini nanti pembelajaran saya sudah membayangkan ya, berarti pembelajaran ini nanti sangat menyenangkan. Jadi nanti anak-anak pasti antusias sekali dengan metode dan media pembelajaran itu ya, yang ada yang tadi yang nyata juga ya. Semoga saja Ibu. Iya. Oh iya Bu, ini tadi ada yang kelupaan, maaf ya, Bu. Ya, model pembelajaran. Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu problem based learning. Dengan metode pembelajaran tanya jawab, diskusi dan juga penugasan gitu nanti. Berarti kalau metode problem based learning PBL. Berarti ada masalahnya berarti ya, ada masalahnya juga ada solusinya gitu ya. Memang bagus sekali Bu Farida ya, itu memang yang harus kita terapkan ya. Kalau kita menggunakan media pembelajaran atau metode pembelajaran itu memang enaknya itu PBL model itu ya.
Kemudian yang keempat yaitu media yang digunakan dalam pembelajarannya apa Bu Farida? Seperti yang sudah saya sebutkan tadi sesuai dengan gaya belajar siswa. Jadi media pembelajaran yang saya gunakan nanti yang saya persiapkan yaitu 1 video pembelajaran, 2 poster bagian-bagian tumbuh-tumbuhan, dan 3 benda nyata yaitu tanaman cabai. Tanaman cabai itu nanti ada bagian-bagian tumbuhan yang ada bunganya, ada murahnya, ada cabainya itu Bu ya. Baik, seperti itu. Ya betul sekali, itu pasti menarik Bu Farida ya, karena nanti ada itu tadi pohonnya langsung ya, dari pohon cabai nanti anak-anak bisa mengamati langsung mana bagian tumbuhan yang akar, tumbuhan ya, ya ada daunnya gitu ya Bu Farida ya, lainnya. Kemudian ini Bu Farida yang terakhir jadwal observasi ini ya, kapan observasi ini dilakukan Bu Farida? Kira-kira hari, tanggalnya, jam berapa, atau jam berapa Bu Farida? Ini kan pelajaran IPAS ya Bu, nanti saya ada jadwal IPAS itu hari Selasa jam pertama Bu. Berarti hari Selasa jam pertama ya. Oke Bu Farida ya. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa ya di hari Selasa minggu depan ya Bu Farida ya. Saya doakan semoga lancar dan sukses Bu Farida ya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Mafuha Indawati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Mojokerto. Di sini saya bersama Bu Farida Alimukti, guru kelas 4, akan melakukan observasi di kelas. Pagi Bu Farida. Pagi Bunda. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Sudah siap Bu Farida? Sudah Bu. Ini Bu Farida ya, saya akan melakukan observasi di kelas panjenengan. Nanti saya akan observasi di belakang. Nanti saya akan mengamati di belakang Bu Farida. Kemudian nanti setelah observasi kita akan melakukan pasca observasi Bu Farida. Ya, siap Bu. Oke, sudah siap ya? Siap Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Apa kabar hai muridku
pembelajarannya yaitu 1. Peserta didik mampu menuliskan fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan melalui tayangan video dengan benar. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan melalui pengamatan dengan benar. Peserta didik dapat merancang mind mapping bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya melalui diskusi kelompok dengan tepat. Dan yang keempat, peserta didik mampu mempresentasikan mind mapping bagian tumbuhan dan fungsinya melalui diskusi kelompok dengan percaya diri. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan, ya. Baik, sekarang bukunya kalian buka. Sudah disiapkan ya? Ya, bukunya disiapkan dulu. Sekarang kita simak video berikut ini. Oh ya, anak-anak, sebelum menyimak video, Bu Ari mau bertanya, apa sih perbedaan tumbuhan dengan manusia dan hewan? Tumbuhan tidak bisa. Siapa yang angkat tangan? Yang bisa menjawab? Ya, Mbak Nam bisa buka. Manusia dan hewan tidak bisa membuat makanannya dengan sendiri, sedangkan tumbuhan bisa membuat makanannya dengan sendiri. Pintar. Manusia dan hewan tidak bisa membuat makanannya sendiri, sedangkan tumbuhan memasak makanannya sendiri. Manusia bisa berpindah tempat, tanaman tidak bisa berpindah tempat. Pintar. Bagus sekali jawabannya. Manusia dan hewan dapat berpindah tempat, sedangkan tumbuhan tidak bisa berpindah tempat. Mas Hakim. Bagus sekali jawabannya. Manusia bernafas menghirup oksigen, hewan ya, menghirup oksigen, sedangkan tumbuhan menghirup Oksigen. Oke, ada lagi yang belum disebutkan? Perbedaannya manusia dan hewan dengan tumbuhan. Oke, sekarang apa persamaannya, Nak? Manusia, hewan, dan tumbuhan bisa bernafas. Manusia, hewan, tumbuhan sama-sama bisa bernafas ya. Karena apa? Karena oksigen dan karbon dioksida. Karena oksigen dan karbon dioksida. Karena manusia, hewan, dan tumbuhan itu merupakan makhluk Hidup. Semua makhluk hidup bernafas. Ada lagi persamaan hewan Dan hewan berkembang biak. pintar. Baik tumbuhan, manusia, hewan itu bisa berkembang karena mereka adalah makhluk hidup. Tidak ada lagi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada silakan diamati video berikut ini. Kali ini, Pipo dan Lula akan membahas perbedaan-perbedaan tumbuh-tumbuhan
sekitar kita. Ayo kita belajar bersama-sama. Hai Pipo, kamu lagi ngapain? Hei Lula, aku lagi menanam pohon nih. Menanam pohon. Pohon apa Pipo? Ini pohon mangga Lula. Wah, kenapa bagian bawah pohonnya bercabang-cabang begitu? Nah, bagian bercabang-cabang ini namanya akar. Akar itu jalannya masuk air dan makanan atau zat hara ke tumbuhan. Makanya akar berada di dalam tanah dan ujungnya meruncing supaya bisa menembus tanah. Oh ya? Iya, di cabang-cabang akar ini terdapat rambut akar, di mana air dan zat hara masuk. Pada ujung akar ada tudung akar yang melindungi saat akar menembus tanah. Wah, jadi semua pohon itu ada cabang-cabang seperti itu ya di dalam tanah. Nah, akar tumbuhan berbeda-beda. Ada akar serabut dan akar tunggang. Apa itu artinya? Nah, kalau akar tunggang itu seperti akar pohon mangga ini. Akarnya bercabang-cabang, yang cabangnya menjadi lebih kecil dari pokoknya. Lihat deh, ukuran pokoknya dan cabangnya sangat berbeda. Iya ya, apakah hanya pohon mangga yang punya akar tunggang? Tidak, akar tunggang biasanya dimiliki oleh tumbuhan yang bijinya berkeping dua atau dikotil. Seperti kacang yang kalau kamu buka bijinya bisa dipisahkan menjadi dua. Tapi kalau tumbuhan dikotil dicangkok atau disetek, akarnya menjadi akar serabut. Oh, kalau akar serabut itu apa? Akar serabut itu tidak memiliki akar pokok. Semua akarnya keluar dari pangkal tanaman. Ukuran cabang-cabangnya tidak berbeda-beda dan tidak mengecil. Akar serabut itu dimiliki tumbuhan yang bijinya berkeping satu atau disebut juga monokotil. Pohon pepaya mama yang itu termasuk tumbuhan berakar serabut. Wah, berbeda sekali ya. Iya, tapi keduanya bercabang supaya bisa semakin banyak menyerap zat hara dan lain, dan supaya bisa lebih kokoh menyangga batang. Aku dengar-dengar ada akar-akar yang tidak seperti akar biasa ya. Ya, selain kedua jenis akar tersebut, ada jenis-jenis akar lain yang ditemui di beberapa daerah tertentu dengan fungsinya yang unik, yaitu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Akar-akar jenis ini disebut dengan akar khusus. Ada 4 jenis akar khusus loh. Akar gantung tumbuh di batang dan menggantung di udara ke arah tanah. Contohnya pohon beringin. Akar pelekat juga bertumbuh di batang dan berguna untuk menempel dan memanjat. Seperti pohon siri ini kah? Ya Lula, lalu ada juga akar tunjang menunjang batang agar tidak rebah dan bertumbuh di batang bagian bawah ke segala arah. Akar nafas muncul di permukaan dan mempunyai banyak celah untuk jalan masuk udara. Wah, akar tunjang dan akar nafas itu bisa ada pada tumbuhan seperti apa ya? Akar tunjang dan nafas itu seperti tumbuhan bakau yang ada di pesisir pantai Lula. Jadi kalau disimpulkan ada beberapa fungsi akar ya? Pertama, untuk menyerap bahan makanan seperti air dan zat hara. Lalu sebagai
sebagai fondasi dan juga sebagai alat pernapasan. Iya, beberapa akar juga menyimpan bahan makanan seperti ubi dan bengkoang. Nah, sudah selesai nih menanam pohon mangganya. Mau melihat-lihat tanaman lain? Pipo, jangan lupa ya, rumputnya dipotong. Oh iya, hampir lupa. Baik, Ma. Ayo, sini aku bantu Pipo. Lola, kamu tahu tidak bahwa rumput juga bisa termasuk batang tumbuhan? Maksudnya gimana Pipo? Batang itu dibagi menjadi 3. Yang biasa kita lihat itu batang berkambium. Kambium itu bertumbuh keluar untuk membuat kulit kecoklatan seperti di pohon mangga tadi. Kambium juga bertumbuh ke dalam dan membuat batang bertambah besar. Selain itu, ada batang basah yang lunak dan berair seperti bayam. Ada juga batang rumput yang memiliki ruas-ruas dan sering berongga. Oh begitu. Batang itu gunanya apa? Batang itu seperti saluran air dan zat hara yang diserap akar disalurkan ke daun. Lalu sumber makanan dari daun disalurkan ke bagian-bagian tumbuhan lain. Batang juga menyangga tanaman untuk mencari cahaya matahari. Beberapa batang juga menjadi tempat menyimpan makanan. Oh, aku pernah dengar. Contohnya tanaman tebu ya? Iya, betul. Heh, ngomong-ngomong soal tebu, di warung papa tuh ada tebu. Kesana yuk. Ayo, kebetulan aku sudah selesai memotong rumput. Aku minta izin dulu sama mama ya, sekalian menyimpan alat pemotong rumput ini. Oke, kalian sudah melihat cerita tokoh, siapa tokoh yang ada dalam cerita? Pipo dan Luna. Apa yang sedang mereka bahas? Bagian tumbuhan dan fungsinya. Dan fungsinya. Apalagi? Ada akar. Oh, bagian-bagian Dan jadi batang. Nah, Bagian akar. tadi kan kalian sudah melihat video. Nanti kalian akan mempelajari kembali berdasarkan gaya belajar kalian masing-masing. Yang kelompok 1 ini kemarin auditorial ya? Oke. Yang kelompok 2 visual. Yang visual nanti bisa mengamati gambar yang ada pada media pembelajaran yang sudah kita download di dinding. Yang kelompok 3 kemarin estetik atau praktek. Nanti kalian amati secara langsung apa saja sih bagian-bagian tumbuhan itu ya. Dengan melihat secara langsung kalian bisa memahami, mengerti bagian-bagian tumbuhan. Setelah dilihat itu terus kan ditulis sama dicatat gitu. Nah, kalian amati dulu, saya beri waktu untuk mempelajari. Nanti kalian berpindah tempat sesuai dengan kelompok kalian, sesuai minat kalian dalam mengerjakan LKPD. Nanti ya, yang di kelompok 1 ini ya, yang suka menulis, yang di kelompok 2 suka mengerjakan dengan cara bermain ya, melalui permainan. Yang ketiga bercerita, yang suka bercerita. Bisa dipahami nak? Bisa. Silakan yang mengamati gambar, silakan diamati menuju ke media pembelajaran. Ini benar bisa, silakan diamati dulu ya. Nah, tadi bagian-bagian tumbuhan ada apa saja Mas Hafiz? Ada bagian-bagian tumbuhan itu ada ya,
Kalau dari sini kelihatan, mendekat saja. Ya, mendekat bisa pakai ini apa itu? Jarum buat tunjuk nyampe tak? Oke, ini tadi fungsi akan semuanya untuk tanaman supaya bisa berdiri. Kalau tanaman itu tidak ada akarnya bisa berdiri atau tidak? Tidak bisa berdiri dengan kuat ya. Mati. Kenapa kok tanaman itu kalau tidak ada akarnya mati? Karena tidak ada yang menyerap air dan mineral dari dalam tanah, ya makanannya kemudian yang ini batang. Untuk menyalurkan air dan cairan mineral dari dalam tanah yang diserap oleh akar ke bagian daun. Kemudian ini apa? Isinya berapa? Ini biji ya. Kemudian ini isinya berapa? Iya, untuk membagikan deh. Membagikan terjadinya proses penyusunan terjadi pada ini tadi siapa yang di sini? Oh, Mas Wandi yang mau ikut yang masalah. Sudah, Mbak Nafisa? Ini apa ini? Ini apa ini? Musiknya? Ada yang menonjol. Fungsinya buat apa? Untuk menyerap air dan Saudara. Kemudian bisa menyalakan air dan saudara tersebut ke daun. Iya. Selain untuk menyerap air dan saudara, untuk apa? Yang ini apa? Buah. Fungsinya untuk apa? Di dalam buah ini ada apa? Biji. Fungsinya untuk apa? Untuk berkembang biak. Oh. Jadi fungsi dari buah ini apa? Kan di dalamnya ada biji. Fungsinya apa? Melindungi biji. Buah juga berfungsi sebagai apa? Menimbang Makanan. apa lagi yang belum disebutkan tadi? Saya mana sih bunganya? Ada nggak bunganya? Bunga. Oh iya, ini bunga. Ini bunga. Fungsinya untuk apa bunga? Berkembang biak. Apa?
lagi sebagai tempat air dan saudara dalam tanah yang disebut tadi, ya. Kemudian daun, tempat fotosintesis. Kemudian bunga, penyebutan atau pengembangan. Kemudian apa yang belum ini? Buah ya. Buah. Apa? Iya. Buah adalah tempat menyimpan cadangan makanan pada buah sehingga bisa dimakan oleh manusia. Selain menyimpan cadangan makanan apa? Melindungi di dalam buah. Iya, melindungi biji. Oke. Sudah bisa dipahami semuanya? Baik, dari kelompok auditorium, visual, dan kinestetik sudah bisa memahami? Sudah bisa memahami. Sekarang kalian berpindah sesuai dengan minat kalian. Di kelompok 1 yang suka menulis, kelompok 2 yang suka permainan, kelompok 3 yang suka bercerita. Baik, sekarang kalian akan membagikan KKBD sesuai dengan minat kalian ya. Dari kelompok 1 ini yang suka menulis, silakan nanti bagian-bagian dan tulisnya ya. Kelompok 2 yang suka dengan cara permainan, nah itu nanti kalian baca. Oke, ini nanti kita di kuning ya, ada yang kuning. Ada yang kuning, ada yang merah, ini kelompok bercerita ya. Sebelum kalian menjelaskan bisa nanti kalian ambil pohonnya ya. Pohonnya diambil, ditunjukkan ke teman-temannya. Oh, ini daun, ini ingat ya, semuanya berdiskusi, jangan hanya mengatakan satu teman saja ya. Semuanya menyampaikan pendapatnya, jawabannya. Sudah kan? Sampah. Kalau sudah selesai kalian presentasikan bagian ya, sekarang gantian masing-masing kelompok sama teman-teman. Gantian. Oke, semua sama. Oke, kelompok 3 dulu. Dan fungsinya sebagai menyerap air dari dalam tanah lalu disalurkan dari ke batang untuk lainnya. Dan fungsi akan digunakan untuk menentukan tumbuhan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan presentasikan hasil diskusi kami. Bagian-bagian tumbuhan dan berdasarkan fungsi dari bagian-bagian perkembangan tumbuhan. Satu, daun berbentuk sebagai tempat fotosintesis dan tempat keluar masuknya uap, air, dan oksigen. Uap berfungsi sebagai alat pembiaran dan transfer tumbuhan. Uap berfungsi menjadi pancar tangan. Tangan makanan dan mulai biji-biji. Tahu. Silakan yang lainnya. Berfungsi mengangkut air jauh banyak hasil fotosintesis. Apa berfungsi mengawal tumbuhan dan menyampaikan maupun nutrisi di dalam tanah. Ini nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan diskusikan jauh untuk tempat berfotosintesis. Dua, untuk menimpa cadangan makanan. Tiga, mengantar air dan nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Untuk menyalurkan air dan arah ke dalam daun. Apa itu? Bagian tubuh bagian apa? Terima kasih. Baik anak-anak, kalian sudah berdiskusi dan mempresentasikan hasil kalian tentang apa saja? Apa saja bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya? Tumbuhan atau bisa fotosintesis. Coba bagi perhatikan apakah yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh terus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal belakang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau berlebih, yaitu klorofil dengan bantuan dari cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai peran pengembang tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia atau hewan.
Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Ya, tadi apa tadi? Dari kan yang tanya? Sudah kita lakukan apa saja? Mas Hakim, Mas Wisnu, ya. Mbak Nadia, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Bagian-bagian tumbuhan berfungsinya. Apa saja bagian-bagian yang kita Daun, buah, akar fungsinya untuk menyerap air dan serta di dalam tanah. Menuju ke seluruh bagian tumbuhan. menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Batang fungsinya untuk ada yang menyimpan cadangan makanan di batang, ya. Ada yang menyimpan cadangan makanan di batang. Contohnya contohnya air ke daun. Fungsi mengatur air menuju ke daun. Kemudian daun fungsinya untuk apa? Untuk tempat tumbuhan makanan dari tumbuhan Atau disebut fotosintesis. Bunga fungsinya untuk apa? Berkembang biakan. Bunga tempat terjadinya penyerbukan. tempat terjadinya penyerbukan. Buah Oke, anak-anak, bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini? Sekarang bisa kalian refleksikan di dinding refleksi apa saja yang sudah kalian pelajari, bagian mana yang belum dipahami dan bagian mana yang sudah dipahami. Satu gantian, jangan berebut. Oke, ambil satu persatu. Ya, diambil emojinya juga ya. Emojinya baru pasti. Ingat keyakinan pasti apa? Tertib di dalam kelas. Sudah? Kembali ke tempat duduk. Ini Kalau sudah bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Emoji ini perasaan tentang perasaan sampean. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Mafruka Indawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Mojokerto. Dalam acara percakapan pasca observasi kali ini, saya masih ditemani oleh Ibu Farida Arimukti, guru kelas 4 SDN Sumber Tebu, dan Ibu Nini Rahmatin selaku PP kami. Kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi setelah kegiatan observasi yang kita laksanakan tadi. Mohon izin Bu Nini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Farida. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya. Nah, Bu Farida, dalam percakapan pasca observasi hari ini, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang tadi Ibu laksanakan
dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran tadi ya. Nah, sudah siap Bu Farida? Untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana perasaan Ibu mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah kita laksanakan tadi Bu Farida? Perasaan saya waktu kegiatan observasi itu merasa tegang Bu. Di awal-awal pembelajaran itu tegang. Padahal ya sering diobservasi sama pengawas itu ya sama seperti itu, tegang di awal pembelajaran. Namun ketika di tengah-tengah pembelajaran sudah biasalah mengalir seperti biasa. Ya, alhamdulillah ya Bu Farida ya. Mungkin bisa diceritakan ya Bu Farida kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kira-kira apa saja? Untuk area pengembangannya saya kan memfokuskan pada keaktifan siswa ketika berdiskusi itu. Ya, jadi siswa yang kurang aktif itu saya dampingi, saya berikan bimbingan lebih daripada teman-temannya yang lain supaya dia itu termotivasi dan juga bisa menyampaikan pendapatnya, tidak hanya berdiam diri mengandalkan temannya saja. Dan juga waktu presentasi kan ada beberapa kelompok itu yang kurang percaya diri. Nah itu saya berikan motivasi supaya mereka bisa membacakan atau mempresentasikan hasil diskusinya dengan percaya diri. Ya, bagus sekali ya Bu Farida ya. Nah, berarti ini nanti lebih fokusnya anak-anak ini pendampingan pada waktu diskusi ya, anak-anak ya. Kemudian juga memberi reward ya pada waktu nanti presentasi ya, seperti itu ya. Nah, menurut Bu Farida, apakah area pengembangan yang Ibu kembangkan tadi itu sudah berhasil dengan baik? Saya kira kalau menurut saya nih Bu ya, 70-75% Bu. Jadi anak-anak sudah, walaupun ada 1 atau 2 anak tadi yang 1 anak mungkin Bu ya, yang mungkin masih pasif gitu, tapi alhamdulillah sudah meningkat Bu. Jadi sudah rata-rata sudah aktif dalam diskusi dan juga presentasinya sudah sudah percaya diri. Mereka itu sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan percaya diri. Bagus sekali ya Bu Farida ya, sudah ada kemajuan seperti itu ya Bu Farida ya. Baik Bu Farida, berarti itu adalah rencana Ibu untuk kegiatan pembelajaran ke depan ya. Nah, sekarang dengan memperhatikan gaya belajar siswa ini, kira-kira pedoman dalam pengembangan kelompok siswa ini lebihnya bagaimana Bu Farida? Kegiatan belajar yang Ibu laksanakan di kelas dengan mengelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, supaya gimana ya, memberikan media pembelajaran sesuai dengan minat siswa, sesuai gaya belajar supaya mereka itu lebih bisa fokus atau bisa tertarik dalam pembelajaran sehingga tidak, kalau bahasa Jawanya itu pikirannya geliwang kemana-mana karena kan sudah tidak tertarik bisa itu tidak fokus gitu. Nah seperti itu, jadi saya tetap menggunakan metode berdiferensiasi tadi, pembelajaran berdiferensiasi dengan mengelompokkan sesuai dengan gaya belajar siswa. Oke, bagus sekali Bu Farida ya. Kira-kira kapan ya Bu Farida akan melaksanakan perubahan atau perbaikan yang Ibu sampaikan tadi? Saya kira secepatnya nih, setelah proses coaching ini saya akan segera memperbaiki apa yang menjadi kekurangan saya saat proses pembelajaran kemarin. Betul sekali Bu Farida ya. Nah, semoga perubahan dan perbaikan yang Ibu rencanakan tadi dapat segera mungkin dapat terlaksana dan masalah yang Ibu hadapi di dalam kelas ini dapat teratasi dengan baik ya. Nah, saya doakan semoga ya selalu lancar dalam pembelajaran dan anak-anak itu bisa fokus ya dalam pembelajaran dan bisa mencari pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada murid ya, seperti itu Bu Farida. Saya menunggu kabar baik dari Bu Farida ya tentang perubahan-perubahan yang terjadi nanti ya Bu Farida. Siap Bu. Oke. Terima kasih ya Bu Farida atas kerjasamanya, atas waktunya. Sama-sama Bunda. Demikian rangkaian kegiatan supervisi akademik dari mulai percakapan, observasi sampai percakapan pasca observasi
Terima kasih kepada Bu Farida dan Bu Lili selaku PP kami, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.